Halo, perkenalkan nama saya Erika Lambonan, kelas 7B Akuntansi Keuangan. Pada saat ini saya akan menjelaskan laporan SKPD Pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan. Di sini soalnya diminta buatlah jurnal anggaran dan jurnal untuk mencatat saldo awal. Ada jurnal anggaran yaitu estimasi pendapatan 54 juta, estimasi perubahan sal 2 miliar 964 juta, pada apropriasi belanja 3 miliar 18 juta. Estimasi pendapatan ini kita bisa ambil dari dokumen pelaksanaan anggaran pada total pendapatan. Estimasi perubahan sal kita bisa ambil pada surplus defisit di dokumen pelaksanaan anggaran, dan apropriasi belanja juga kita bisa ambil pada dokumen pelaksanaan anggaran pada total belanja. Kita masuk pada jurnal finansial. Ada kas di bendahara pengeluaran Rp2.800.000, persediaan alat tulis kantor Rp1.300.000, tanah untuk bangunan kantor Rp140 juta, bangunan gedung kantor Rp200 juta, kendaraan dinas roda 2 Rp52 juta, kendaraan dinas roda 4 Rp120 juta, kendaraan mobil ambulans Rp90 juta, pada utang PPh 21 Rp2.350.000, utang PPN Rp450.000, ekuitas Rp613.300.000. Jurnal finansial ini kita dapat ambil dari neraca per 1 Januari tahun 2021. Kita bisa lihat di layar. Kita masuk pada jurnal umumnya. Jurnal umum yang pertama, transaksi tanggal 4 Januari tahun 2021, yaitu bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing sebesar Rp2.350.000 dan Rp450.000 ke rekening kas negara berdasarkan bukti transaksi berupa SSP, yaitu surat setoran pajak pusat. Jurnal finansialnya, utang PPh 21 Rp2.350.000, utang PPN pusat Rp450.000, pada kas di bendahara pengeluaran Rp2.800.000. Kita masuk pada transaksi tanggal 8 Februari tahun 2021, bendahara pengeluaran menerima uang persediaan UP dan BUD sebesar Rp75 juta berdasarkan bukti transaksi SP2D UP. Jurnal finansialnya, kas di bendahara pengeluaran Rp75 juta, pada RK PPKD Rp75 juta. Kita masuk pada transaksi 15 Maret 2021. Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp2.500.000 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS, gaji dan tunjangan, gaji pokok PNS atau uang representasi Rp1.328.980.650, tunjangan keluarga Rp376.400.150, tunjangan jabatan Rp305.513.150, tunjangan fungsional Rp296.372.450, tunjangan fungsional umum Rp35.500, tunjangan lauk pauk Rp113.205.650, tunjangan PPh atau tunjangan khusus Rp44.026.950. Jurnal finansialnya, gaji pokok PNS atau uang representasi LO, tunjangan keluarga LO, tunjangan jabatan LO, tunjangan fungsional LO, tunjangan fungsional umum LO, tunjangan beras LO, tunjangan PPh atau tunjangan khusus LO, pada RK PPKD. Jurnal anggarannya, gaji pokok PNS atau uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh atau tunjangan khusus, pada estimasi perubahan sal. Nominalnya kita bisa lihat sendiri di layar sini. Kita masuk pada transaksi tanggal 19 April 2021. Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp23 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS belanja modal.
Jurnal finansialnya, kendaraan dinas bermotor roda 2 23 juta pada RKPPKD 23 juta. Jurnal anggarannya, belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 2 23 juta pada estimasi perubahan sal 23 juta. Transaksi tanggal 24 Mei, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 sebesar 120 juta. Berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS belanja modal. Jurnal finansialnya, kendaraan dinas roda 4 120 juta pada RKPPKD 120 juta. Jurnal anggarannya, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 120 juta pada estimasi perubahan sal 120 juta. Transaksi tanggal 7 Juni 2021, total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS sebesar 80 juta berdasarkan SP2D LS belanja barang dan jasa. Jurnal finansialnya, beban persediaan alat tulis kantor 80 juta pada RKPPKD 80 juta. Jurnal anggarannya, belanja alat tulis kantor 80 juta pada estimasi perubahan sal 80 juta. Transaksi tanggal 12 Juli 2021, total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan mobil ambulans sebesar 87 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS modal belanja modal. Jurnal finansialnya, kendaraan mobil ambulans 87 juta pada RKPPKD 87 juta. Jurnal anggarannya, belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans 87 juta pada estimasi perubahan sal 87 juta. Kita masuk pada transaksi tanggal 23 Agustus 2021. Menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Pendapatan tersebut telah disetor seluruhnya ke BUD berdasarkan bukti transaksi STS atau surat tanda setoran. Jurnal finansialnya, honorarium kas di bendahara penerimaan 60 juta pada pelayanan kesehatan di puskesmas LO 60 juta. RKPPKD 60 juta pada kas di bendahara penerimaan 60 juta. Estimasi perubahan sal 60 juta pada pelayanan kesehatan di puskesmas LRA 60 juta. Kita masuk pada transaksi tanggal 27 September. Menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan. Total SP2DGU yang diterima selama setahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut. Honorarium tenaga kesehatan 43 juta, belanja alat tulis kantor 85.500.000. Jurnal finansialnya, honorarium tenaga kesehatan 43 juta, beban persediaan alat tulis kantor 85.500.000 rupiah, pada kas di bendahara pengeluaran 128.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran 128.500.000 rupiah, pada RKPPKD 128.500.000 rupiah. Jurnal anggarannya, honorarium tenaga kesehatan 43 juta, belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan sal. Transaksi tanggal 4 Oktober 2021, belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2DGU nihil. Bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai untuk belanja sebagai berikut. Honorarium tenaga kesehatan 30 juta, belanja alat tulis kantor 31.500.000 rupiah. Jurnal finansialnya, honorarium tenaga kesehatan 30 juta, beban persediaan alat tulis kantor 31.500.000 rupiah, pada kas di bendahara pengeluaran 61.500.000 rupiah. Jurnal anggarannya, honorarium tenaga kesehatan, belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan sal. Nominalnya sama dengan jurnal finansialnya. Transaksi tanggal 8 September, sisa up telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke BUD sebesar 13.500.000 rupiah berdasarkan bukti transaksi berupa STS. Jurnal finansialnya, RKPPKD 13.500 pada kas di bendahara pengeluaran 13.500.000 rupiah.
Transaksi terakhir tanggal 13 Desember 2021, PPh 21 dan PPN pusat yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening kas negara masing-masing sebesar Rp6.644.903 dan Rp8.100.000. Jurnal finansialnya, kas di bendahara pengeluaran Rp14.744.903, pada utang PPh 21 Rp6.644.903, utang PPN pusat Rp8.100.000. Utang PPh 21, utang PPN pusat pada kas di bendahara pengeluaran. Kita masuk pada jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya kita bisa lihat penyelesaiannya atau ada di sebelah kanan. Ada perhitungan beban penyesuaian kendaraan roda 2, ada hitungan beban penyesuaian kendaraan mobil ambulans, perhitungan beban penyesuaian kendaraan roda 4. Kita masuk pada buku besar. Buku besar di sini adalah kita memposting nama-nama akun dari jurnal umum ke buku besar. Contohnya nama akun kas di bendahara penerimaan, transaksi tanggal 23 Agustus menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan 60 juta di debit, dan pada tanggal 23 Agustus pula menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di kredit. Semua akun-akun yang ada di jurnal umum kita pisahkan lalu membuat buku besarnya dan mencari saldo akhir dari nama akun tersebut, dari akun-akun tersebut. Kita masuk pada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini kita ambil dari buku besar, posting ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nama-nama akun yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini diambil dari nama-nama akun yang ada di buku besar, dan nominal saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini diambil dari saldo akhir yang ada di nama akun buku besar. Contohnya kas di bendahara penerimaan saldo akhirnya kosong, dan persediaan alat tulis kantor saldo akhirnya yang didapat Rp2.100.000. Begitu seterusnya sampai akun ke beban penyusutan kendaraan mobil ambulans. Kita masuk pada laporan operasional. Kita masuk pada laporan operasional. Laporan operasional yang pertama nomor urut 4 yaitu pendapatan retribusi daerah LO diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 60 juta. Nomor urut 7 jumlah pendapatan asli daerah didapat dari nomor urut 3 penjumlahan dari nomor urut 3 pendapatan pajak daerah LO sampai dengan lain-lain PAD yang sah LO. Jumlah pendapatan berasal dari penjumlahan nomor urut 7, 12, dan 16, yaitu penjumlahan dari jumlah pendapatan asli daerah, jumlah pendapatan transfer, dan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 60 juta. Beban operasi LO didapat dari beban pegawai LO didapat dari belanja operasi pada dokumen pelaksanaan anggaran, khususnya total belanja pegawai yaitu Rp2.500.000.000. Sedangkan beban barang dan jasa didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar Rp2.996.750. Beban penyusutan dan amortisasi diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian pada beban penyusutan
bangunan gedung kantor sampai beban penyusutan kendaraan mobil ambulans. Mohon maaf, diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dari honorarium tenaga kesehatan 73 juta, beban jasa listrik 27 juta 550.000, beban persediaan alat tulis kantor 196 juta 200.000 rupiah. Beban penyusutan dan amortisasi diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, itu yang beban penyusutan bangunan gedung kantor sampai beban penyusutan kendaraan mobil ambulans. Beban jumlah operasi nominalnya berasal dari penjumlahan nomor urut 20 beban pegawai LO sampai dengan nomor urut 28 beban lain-lain. Dengan hasil 2.862.766.661 rupiah. Jumlah beban didapat dari nomor urut 29, beban jumlah operasi ditambah nomor urut 36, yaitu jumlah beban transfer sebesar 2.862.766.661 rupiah. Surplus defisit dari operasi berasal dari nomor urut 17 dikurangi jumlah beban nomor urut 17 dikurangi nomor urut 37. Surplus defisit sebelum pos luar biasa diambil dari penjumlahan nomor urut 38, surplus defisit dari operasi dikurangi nomor urut 50 jumlah surplus defisit dari kegiatan non-operasional. Surplus defisit LO berasal dari penjumlahan nomor urut 51, surplus defisit sebelum pos luar biasa tambah pos luar biasa nominalnya minus 2.802.766.661 rupiah. Kita masuk pada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas di sini ada ekuitas awal berasal dari jurnal awal. Kita bisa ambil dari jurnal awal. Surplus defisit LO kita bisa ambil dari laporan operasional saldo terakhirnya, dan ekuitas awalnya menjadi 2.469.466.661 rupiah berasal dari penjumlahan ekuitas awal sampai dengan lain-lain. Kita masuk pada neraca. Neraca pada akun kas dan setara kas tahun 2020 sebesar Rp2.800.000 berasal dari jurnal awal. Persediaan di tahun 2020 diambil dari jurnal awal pula. Dan di tahun 2021 persediaan diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jumlah aset lancar pada tahun 2020 menjadi Rp4.100.000, sedangkan di tahun 2021 menjadi Rp2.100.000. Tanah di tahun 2020 diambil dari jurnal awal, dan tanah di tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Peralatan dan mesin tahun 2020 diambil dari jurnal awal, dan peralatan dan mesin di tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Bangunan dan gedung pada tahun 2020 diambil dari jurnal awal. Bangunan dan gedung pada tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Akumulasi penyusutan diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dari akumulasi penyusutan kendaraan roda 2 sampai mobil ambulans.
itu hanya pada tahun 2021. Jumlah aset tetap pada tahun 2020 diambil dari penjumlahan nomor urut 17 tanah sampai dengan nomor urut 23 akumulasi penyusutan sebesar 5.222 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2021 menjadi 731.016.661 rupiah, dan jumlah aset di tahun 2020 berasal dari penjumlahan nomor urut 11, nomor urut 15, nomor urut 24, nomor urut 27, dan nomor urut 23. Kita bisa baca di layar. Sebesar 526.100.000 rupiah. Pada tahun 2021 sebesar 733.116.661 rupiah. Jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2021 diambil dari penjumlahan nomor urut 37 utang perhitungan pihak ketiga sampai dengan utang jangka pendek lainnya menjadi Rp27.550.000 rupiah. Jumlah kewajiban pada tahun 2020 habis atau kosong, sedangkan pada tahun 2021 Rp27.550.000 berasal dari penjumlahan jumlah kewajiban jangka pendek tambah jumlah kewajiban jangka panjang. Dan ekuitas pada tahun 2020 diambil dari jurnal awal, sedangkan di tahun 2021 diambil dari laporan perubahan ekuitas. Ekuitas untuk dikonsolidasikan hanya tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jumlah ekuitas di tahun 2021 berasal dari penjumlahan ekuitas dan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp613.300.000, sedangkan di tahun 2021 menjadi Rp750.533.339. Jumlah kewajiban dan ekuitas tahun 2020 didapat dari jumlah kewajiban jangka pendek tambah jumlah ekuitas Rp613.300.000, sedangkan di tahun 2021 sebesar Rp778.083.339. Kita masuk pada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini pada anggaran setelah perubahan 2021 diambil pada dokumen pelaksanaan anggaran. Kita bisa lihat di layar ini. Sedangkan di realisasi tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dan saldo dari persennya berasal dari penjumlahan anggaran setelah perubahan 2021. Sedangkan di persentasenya didapat dari anggaran setelah perubahan dibagi realisasi tahun 2021 dikali 100%. Dan kita masuk pada jurnal penutup LRA. Jurnal penutup LRA ini berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kita bisa lihat apropriasi belanja pada estimasi pendapatan, estimasi perubahan sal, pelayanan kesehatan di puskesmas LRA, surplus atau defisit LRA, gaji pokok PNS atau uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan lauk pauk, tunjangan PPH atau tunjangan khusus, belanja alat tulis kantor, honorarium tenaga kesehatan, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2,
belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4, belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans, estimasi perubahan sal pada surplus defisit LRA. Kita masuk pada jurnal penutup LO. Sama seperti jurnal penutup LRA, jurnal penutup LO diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nama-nama akunnya kita bisa baca di sini. Dan kita masuk pada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian yang sebelumnya dan diposting ke neraca saldo setelah penutupan. Kita bisa baca nama-nama akun, ada persediaan alat tulis kantor, tanah untuk bangunan kantor, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4, kendaraan mobil ambulans, akumulasi penyusutan gedung kantor, akumulasi penyusutan kendaraan dinas roda 2, roda 4, mobil ambulans, utang belanja jasa, ekuitas, LKPPKD. Itulah penjelasan saya tentang laporan SKPD pada pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan. Terima kasih telah menonton.